Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten ini kita istifadah ya. Ini kitab dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab Al-Bayanuz Zahabi ya, di dalam kitab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di awal-awal kita disajikan faslun fi ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita akan menemukan orang-orang mengaku sebagai ahlul bait atau orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai ahlul bait atau kelompoknya sebagai ahlul bait, sehingga orang tersebut itu mengutip ayat tathhir, seolah-olah ayat tathhir itu diperuntukkan kepada dirinya. Padahal kalau kita perhatikan secara asbabun nuzul ayat tersebut, kiranya kurang tepat kalau misalnya penyempatan ahlul bait itu diaku oleh seseorang dengan pemaknaan yang sebenarnya gitu ya. Ini terlepas apakah seorang yang mengaku-ngaku itu beneran keturunan Nabi atau bukan ya. Tapi mari kita perhatikan terlebih dahulu, apa sih kemudian yang menjadi pemahaman orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlul bait. Mungkin secara bahasa atau fil lughah saja tidak masalah ya. Tapi kita akan kaji coba di sini. Siapa sih ahlul bait itu dan kenapa kemudian ada muncul istilah ahlul bait. Nah, itu saya pikir menarik untuk kita kaji ya, secara pengertian, secara keilmuan, ya, secara epistemologinya. Soal manhum ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada jawabnya ya. Ahlu baitin nabiyyi hum ahlul kisai, yaitu adalah Fatimatu wa Aliyun wa Hasanun wa Husainun wa yadkhulu fihim zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ta'ala anhum wa banu Hashimin wa banul Muttallibi al mawjuduna fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut ahlul bait itu adalah mereka yang termasuk sebagai ahlul kisai. Nah, apa sih ahlul kisai itu? Nanti kita akan kaji pelan-pelan ya teman-teman di dalam kitab ini. Terpenting di sini kita pahami dulu, mereka itu adalah yang disebut sebagai ahlul kisai. Di sini dijelaskan mereka itu adalah Fatimah, Ali, Husain, Hasan, Husain, dan termasuk juga istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad SAW, juga termasuk Bani Hashim, Bani Muttalib, yang yang al-mawjudina yang terdapat di zaman itu, gitu ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Fa amma ahlul kisai fali hadisi Umar bin Abi Salamata. Adapun ahlul kisah ini terdapat dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Lamma nuzilat hadhil ayatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Karena ada orang-orang sekarang itu oknum-oknum itu, saya tidak menyebut satu klan itu siapa ya, teman-teman tahulah, menyebut dirinya sebagai ahlul bait lalu kemudian mengutip ayat ini seolah-olah ayat ini diperuntukkan kepada mereka dan mereka diberikan keistimewaan gitu loh. Mereka dihapusi rijsanya itu, kekotor-kekotor yang ada dalam dirinya itu seolah-olah dihapus semua karena mereka mengaku sebagai ahlul bait gitu ya. Allah karim. Lalu mereka merasa dirinya lebih mulia gitu dari yang lain. Nah, itu kan penyelewengan ya kalau kita perhatikan tentang bagaimana ahlul bait dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini bukan keimat itu hanya mengutip dari keterangan-keterangan yang memang itu waqi' ya. Keterangan-keterangan itu memang faktual ya, ditulis yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Kemudian fi baiti ummi Salamata fada'a Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajallalahum bikisain ya. Jadi ketika ayat turun, ayat tathhir itu yaitu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti itu wa yutahhirakum tathhira, itu di dalam rumahnya Ummi Salamah.
Fada'a Fatimah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Fatimah, memanggil Hasan wa Husainan, fajallalahum bikisain. Dan Nabi Muhammad menutupi mereka dengan kain kisah. Ya, kisah itu nama kain. Jadi ahlul kisah itu adalah orang-orang yang ditutupi kain oleh Kanjeng Nabi Muhammad di rumahnya Ummi Salamah. Wa Aliyun khalfa dhahri. Begitupun Sayyidina Ali yang ikut serta di sana ya. Fajallalahu bikisain, dan Nabi Muhammad juga menutup Sayyidina Ali karramallahu wajha. Summa qala Allahumma haula'i ahlu baiti fa'adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatahira. Kemudian ini doanya Nabi Muhammad teman-teman kepada mereka ya. Ya Allah, mereka ini adalah keluargaku, maka hilangkanlah dari mereka berupa arisa kekotor itu ya. Suatu keburukan itu, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya ya. Nah, qalat Ummu Salamata. Kemudian Ummu Salamah berkata, wa ana ma'ahum ya Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku termasuk di antara mereka? Qala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, anti ala makaniki wa anti ala khairin. Kamu tetap berada di tempatmu dan kamu berada pada kebaikan. Ini Ummu Salamah loh, artinya Ummu Salamah itu yang itu adalah di rumahnya beliau. Kemudian ketika Ummu Salamah itu bertanya apakah aku termasuk dalam kain kisah itulah gitu ya. Nabi Muhammad itu berkata kamu tetap pada tempatmu dan kamu berada pada kebaikan gitu ya. Sama-sama baik. Ini penting ya kita memahami bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hal kebijaksanaan ya. Sama-sama baik, cuman Nabi Muhammad menempatkan posisi seseorang itu pada tempatnya gitu loh. Lah ini ada orang ngaku-ngaku sebagai ahlul bait dan merasa dirinya suci, lalu mengutip ayat pula. Nah itu masalahnya ya. Saya nggak ngerti dengan orang-orang begitu ya. Ini rawahu Tirmidzi telah meriwayatkan hadis siapa? Imam Tirmidzi. Waruya an Aisyah fi sahih Muslimin, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha fi sahih Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim. Kharajan nabiyyu ghadatan wa alaihi maratun murahalun ya, kain yang menjuntai. Nabi Muhammad keluar pada suatu pagi min sya'ri aswada ya, apa namanya Nabi Muhammad itu ada apa bersama dengan kain yang menjuntai dari rambutnya yang hitam gitu ya. Faja al Hasanu bin Ali, kemudian datang Hasan bin Ali, fa'adkhalahu, kemudian Nabi Muhammad memasukkan Hasan di dalam kisah itu. Summaja al Husainu, kemudian datang pula Sayyidina Husain, fadakhala ma'ahu, kemudian Husain pun memasuki kain tersebut bersama Hasan. Summaja'at Fatimatu fa'adkhalaha, kemudian datanglah Fatimah dan Nabi Muhammad memasukkan Fatimah di dalam kain itu. Summaja Aliun fa'adkhalahu, begitu pun datang Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad memasukkannya di dalam kain itu. Kemudian summa qala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ayat ini kemudian diturunkan begitu ya. Hadisun sahihun, ay hadza hadisun sahihun, waruya an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas fi musnadi Ahmad, dari musnad Imam Ahmad. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu, Nabi Muhammad mengambil bajunya, fawadha'ahu, kemudian Nabi Muhammad meletakkannya ala aliyin, kemudian Nabi Muhammad meletakkan itu kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali wa bin Abi Waqqas fi Sunanis Nasa'i, dalam kitab Sunan Nasa'i. Lama nuzilat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Daan nyeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan ing Sayyidina Ali wa Fatimah talan Fatimah wa Hasan Hasan wa Husain lan Husain. Allahumma haula'i ahlu baiti. Jadi sak mudayana kabeh mukankah sini culuk Nabi Muhammad iku adalah ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahihun, ay hadza hadisun sahihun, waruyalan dan riwayatkan Anas bin Malik, riwayat saking Anas bin Malik fi Musnad Ahmad, yang dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Sunanut Tirmizi Sunani Tirmizi lan kitab Sunan Tirmizi, Al Bukhari tur Bukhari, anna nabiyya ing stune Kangjeng Nabi kana
Jadi apa memang lu da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'i hadisun sahihun warwiya anna nabi apa yang setuhune kangjeng nabi kana iku ana sapa kangjeng nabi yamurru iku terus menerus ya bi baiti Fatimah kelawan atau ing dalam Umayyah Fatimah Az-Zahra sanata asyhurin selama 6 bulan ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah di rumah Sayyidatuna Fatimah selama 6 bulan. Idza kharaja ilal fajri, ketika Nabi Muhammad keluar pada waktu pagi, fayaqulu, maka berkata as-shalah ya ahlal baiti. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Hadisun sahihun ay hadza hadisun sahihun. Lah kira-kira begitu teman-teman. Wah, panjang nih. Jadi intinya dari keterangan ini kita bisa memahami bahwa apa yang disebut sebagai ahlul bait itu adalah orang-orang yang waktu itu dipanggil oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kutipan-kutipan yang diambil oleh Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani dari berbagai periwayatan hadis ya. Bahwa yang disebut ahlul bait itu yang demikian. Ya. Ahlul kisah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian siapa namanya ya Allah, Sayyidatuna Fatimah, kemudian Hasan dan Husain dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Rasyafatus Sadi yang disebut Ahlul Bait pun itu ada yang menafsirkan seperti ini, Ahlul Kisah. Ulama pun berbeda pendapat. Ada ajba'uhu ila dinihi ila yaumil qiyamah. Justru ini pendapat yang diambil dari ulama Syafi'iyah. Ya. Termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Rasyafatus Sadi. Yaitu orang-orang yang mengikuti lampah laku atau ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Tapi itu dalam pengertian lain, bukan dalam pengertian Ahlul Kisah yang dituliskan dalam hadis ini. Artinya kita pun diaku sebagai keluarga Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam ya Allah, dalam balaghah pun begitu ya. Ketika disebut Alu Muhammad itu ada ulama mengklasifikasi ada bimakna qorib, bimakna ba'id. Ini sebetulnya sebagai tanda kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam wilayah etis kalau kita mau lakukan semacam pisau analisis terhadap bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam ajaran-ajarannya beliau. Tapi mau bagaimanapun ada penempatan-penempatan secara khusus, termasuk penempatan-penempatan yang dikabarkan oleh hadis-hadis atau periwayatan-periwayatan yang dikutip oleh Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani di sini. Yang intinya kita tidak boleh hanya semerta-merta mengatakan kami adalah ahlul bait dan mengutip ayat kami disucikan, kami ini orang-orang yang lebih mulia, orang-orang yang lebih tinggi kastanya ketimbang antum-antum semua, hanya karena ada ayat ini yang itu salah dipahami. Nah ini kemudian yang tidak boleh ya. Wah, nggak kebayang kalau semua orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi mengutip ayat ini. Waduh, seolah-olah kok Tuhan kayak nggak adil banget menciptakan orang. Kok ini ada yang ras suci, ras enggak, mau berdosa, mau gimana, mau kotor, itu tetap diampuni, sedangkan yang lain enggak. Wah, ini bisa timbul pemahaman yang seperti itu. Ya ini asumsi, cuma kan kita bisa baca kemungkinan tuh dari fenomena kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Pengen saya lanjutkan tapi nantilah ya. Segitu dulu teman-teman dari saya. Mungkin ada kekeliruan dari bacaan atau apa, saya nggak ditalat dulu, maksudnya nggak dipelajari dulu, langsung baca aja ya. Mungkin dari sisi Eropa atau apa tadi ada kekeliruannya, mohon maaf lah, mohon dikoreksi untuk sama-sama kita berdiskusi di dalam kolom komentar tapi dengan kata-kata yang baik. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekeliruan, monggo untuk direvisi, kita diskusi di dalam kolom komentar. Salam cinta dari untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.